Itu ada topik. Untuk Dewan Juri dan Panitia, bisa kami mulai? Tertawa saya ini. Oke, bisa mulai ya. Baik. Om, Om Swastiastu. selamat pagi kepada Dewan Juri, Panitia, serta teman-teman saya yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Aromantara Florlux, dari Trina Nutra. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan competition yang kami ikuti, ya yang kami ikuti, serta kami membuat inovasi Aromantara di sini. Oke, Dewan Juri dan teman-teman. Yang pertama-tama tentunya kita ada masalah. Yang dimana kita mengangkat masalah yaitu di Provinsi Bali menghasilkan lebih dari 900 ribu ton sampah organik per tahunnya. Tentunya angka ini tidaklah sedikit. Tentu juga sementara di Indonesia lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental dan juga emosional. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak akan solusi alami dan juga yang bisa meredakan pikiran dan mengubah limbah menjadi nilai guna, serta prevalensi gangguan mental emosional pada remaja Indonesia mencapai lebih dari 9,8% dan juga lebih dari 60% remaja mengaku mengalami stres akibat tekanan belajar dan juga aktivitas harian. Dan juga ada produk aromaterapi alami lokal masih kalah dominasi dibanding produk impor dan sintetis. Dan juga Bali Organic Association atau BOA 2022 pemanfaatan bahan alami, industri, dan juga kreatif berkelanjutan di Bali dan pasar Sustainable Sustainable Development Goals Indonesia 2023. Tujuan ini membangun keberlanjutan SDGs dan implementasi Indonesia Jakarta. Oke, bisa di next. Dari permasalahan tersebut, maka dari itu kami menciptakan inovasi Aromantara. Dengan harga Rp12.000, Dewan Juri dapat mendapatkan roll on kami, pouch kami yang menggunakan bahan dasar belacu, lalu juga di dalamnya ada card yang berisi petunjuk penggunaan serta manfaat dari produk kami. Oke, Dewan Juri, di sini ada contoh produknya, yaitu produk Aramanta. Dan juga di sini ada pouch-nya, sorry. Dan juga di sini ada ID card-nya. Oke, next. Selanjutnya adalah value proposition. Aromantara atau aroma terapi roll-on berbahan alami, limbah lokal, kulit jeruk, dan bunga Jepun. Yaitu pewangi buatan yang bertujuan untuk menenangkan dan berkelanjutan dengan mengangkat filosofi harmony through nature. Pada sebelah kiri ini kita menjangkau segmen pasar. Yang pertama ada pelajar, habis itu individu dengan kecintaan tinggi, wisatawan lokal, dan komunitas pecinta produk. Habis itu pada sebelah kanan yaitu adalah model pendapatan atau bundle perjualan. Yaitu ada penjualan produk dan bundle kolaborasi. Nah, terkait struktur biayanya, kami mengangkat dari online dan offline, yaitu pada Shopee, TikTok, maupun WhatsApp, dan offline itu seperti di e-commerce secara langsung. Oke, next. Selanjutnya adalah ada TAM Samsung, di mana TAM Samsung itu uh, merupakan potensi maksimum yang dapat kita capai, yaitu pada masyarakat usia 15 sampai 35 tahun. Habis itu SAM-nya yaitu pasar yang bisa kita layani, yaitu yang realistisnya masyarakat usia 15 sampai 30 tahun yang ada di Bali, dan SOM-nya yaitu pasar yang bisa emang kita bisa jangkau, yaitu ada pelajar, mahasiswa, dan dewasa. Selanjutnya ada segmenting yaitu usia 15 sampai 35 tahun di Denpasar. Targetnya kita yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja aktif. Dan positioning kita yaitu kita ingin dikenal dengan tagline yaitu Harmony in Every Sense. Selanjutnya ada analisis kompetitor kami yaitu tepatnya pada Freshcare dan juga Herboris, di mana uh, rata-rata mereka itu adalah dengan harga 15.000 ke atas, menggunakan kimia sintetis tinggi dan pewangi buatan. Sedangkan kita dengan harga 12.000, kita itu menggunakan kemasan ramah lingkungan dan juga penggunaan limbah organik lokal di Bali. Next. Nah, selanjutnya ada
Saya akan menjelaskan mengenai produk kami secara lebih rinci. Yang pertama adalah produk Aromantara adalah produk aroma roll-on aromaterapi yang siap pakai berbahan dasar minyak esensial dan limbah lokal Indonesia untuk membantu relaksasi dan kesehatan mental tentunya. Selanjutnya adalah cara pemakaian kami yang akan kami lampirkan pada card yang ketika teman-teman atau Dewan Juri sekalian membeli produk kami, yaitu cara pemakaian produk kami, di mana yang pertama produk dioleskan kepada titik nadi, aromanya akan menguap secara alami lalu dihirup untuk memberikan efek relaksasi. Selanjutnya adalah langkah pembuatan. Kami memiliki 4 langkah pembuatan utama. Yang pertama ada ekstraksi minyak esensial, yang kedua ada percampuran dengan VCO, yaitu Virgin Coconut Oil, yang membuat nilai plus dari produk kami tentunya. Selanjutnya ada standarisasi aroma dan keamanan atau quality control. Yang terakhir adalah produk kami akan dikemas sebelum kami memasarkannya kepada para pelanggan. Selanjutnya, kamu memiliki 2 varian aroma, yaitu Candika dan Suryatman dengan karakter relaksasi yang berbeda. Candika menggunakan limbah bunga Jepun yang sering ada di Bali. Suryatman menggunakan limbah kulit jeruk yang pastinya ada di Bali sebagai aransemen upacara yang ada di Bali. Selanjutnya ada inovasi dan diferensiasi, di mana inovasi Aromatara terletak pada penggunaan bahan lokal alami, formulasi tak aman tanpa sintetis, dan fokus pada kesehatan mental remaja melalui pendekatan. Selanjutnya ada future plan kami. Kedepannya, Aromantara akan dikembangkan melalui varian aroma, fungsional, dan paket edukatif berbasis riset dan kebutuhan remaja. Baik Kak, untuk presentasinya sudah habis waktunya. Kita lanjut ke tanya jawab kepada Dewan Juri. Oke, yang pertama untuk Kak Ronald dipersilakan. Oke, terima kasih tim. Mungkin pertanyaan pertama saya untuk harga ya, gitu. Harga dan juga daya saing sebenarnya. Eh, Seperti apa sih pasar aromaterapi itu di area kalian ya, gitu. Dan persaingannya secara harga sendiri dan juga secara kualitas sendiri seperti apa? Monggo. Nah, jadi izin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri sekalian, untuk harga Armantara kami menempatkan pada harga 12.000. Mengapa kami menempatkan pada harga 12.000? Dikarenakan kami melihat kompetitor pasar kami, di mana kami mengambil sebagai contoh maaf, kami akan memberikan produk lainnya, ada Freshcare dan Herboris. Di antara produk-produk tersebut, dengan scaling harga 15.000 sampai 20.000, itu menurut kami mendapat bersaing dari segi harga, di mana harga kami jauh lebih murah. Akan tetapi, apakah itu akan menurunkan kualitas dari produk kami? Tentu saja tidak, karena kami di daerah Bali terutama, kami memanfaatkan limbah yang sebagai kami berkontribusi juga kepada UMKM lokal, di mana kami bekerja sama dalam pencarian VCO atau Virgin Coconut Oil maupun ekstraksi dari limbah lokalnya itu sendiri. Jadi dengan kami mematok harga Rp12.000, tentunya dengan perhitungan dari anggaran dan biaya kami dapat mematok harga Rp12.000 dan kami yakin kami dapat bersaing pada pasar provinsi terlebih dahulu maupun itu berkembang ke pasar nasional maupun internasional. Hmm, Kalau boleh di stress test sedikit, kenapa kalaupun proses dan bahan baku yang digunakan lebih oke dibanding teman-teman kompetitor kalian, kenapa rasionalnya kalian harus charge lebih murah? Kan berarti COGS kalian lebih tinggi. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab, kenapa kita mematok harga lebih murah, dikarenakan pada permasalahan tadi, datanya itu sekitar 900.000 juta ton di Bali itu banyak ada sampah. Oleh karena itu, kami ingin untuk memanfaatkannya, di mana sampah dari upacara itu sering sekali didapatkan. Oleh karena itu, kami ingin mencoba dan kami berusaha untuk berkolaborasi dengan yang pertama, yaitu pihak sekolah, di mana pada setiap kegiatan upacara adat tentu akan menghasilkan limbah-limbah seperti bunga Jepun dan juga kulit jeruk. Oleh karena itu, kenapa kita bisa memantau harga lebih murah? Dikarenakan kita juga mendapatkan bahan-bahan alami itu lebih gampang. Oleh karena itu, kami berani untuk mematok harga lebih murah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kami. Selain Terima itu, kasih. dikarenakan bahan utama kami yang sangat melimpah tentunya dari limbah terutama, kami juga melihat bahwa packaging dari kemasan-kemasan lain ini menggunakan packaging berbahan dasar karton atau plastik yang pada dasarnya itu bisa merusak lingkungan maupun itu pada dasarnya bisa lebih mahal dibandingkan kami. Izinkan menjelaskan sedikit bahwa bahan dasar dari pouch kami adalah berbahan dasar belacu, yang dimana di Bali sendiri ini termasuk bahan dasar yang murah dan mudah didapatkan. Jadi kami mendukung juga kepada keberlanjutan lingkungan juga.
Oke, oke, kalau gitu. Mungkin sekali kalau masih ada waktu, ini aku merasa belum 100% ngejawab ya, paling baru 50%, 40%. Iya, itu kan elemen COGS, tapi kan elemen COGS itu kan nggak 100% menentukan harga jual ya. Jadi pertanyaannya tadi lebih ke kenapa harga jualnya harus lebih murah dibanding kompetitor lain. COGS iya satu hal, tapi masa cuman gara-gara itu sih kalian jual lebih lebih murah? Kan kalian yang bilang sendiri, input dan juga prosesnya lebih kompleks dibanding perusahaan-perusahaan atau brand-brand lainnya. Baik Kak, izin menjawab pertanyaannya kembali. Mungkin kami asal menangkap. Jadi untuk mengapa kami mematok harga sekian, padahal kami bisa saja mematok harga lebih mahal. Padahal langkah pembuatan kami lebih kompleks dibandingkan produk-produk yang sebelumnya. Nah, di sini kami kami melakukan pendekatan kepada para customer, di mana pastinya produk kami jika ingin bersaing, kami menggunakan tahap strategi step by step, di mana untuk penjualan pertama kami pastinya akan mematok harga yang relatif lebih murah, yang di mana ini untuk targeting pasar kami ada di para pelajar. Pastinya para pelajar akan melihat dengan harga yang cukup murah, di mana pastinya para pelajar akan tertarik dalam membeli produk kami. Dengan seiring berjalannya waktu, ketika ada beberapa kendala seperti harga bahan baku naik ataupun pasar kami sudah mulai meluas, maka mungkin akan terjadi penaikan harga. Akan tetapi kami mematok harga 12.000 untuk di awal hanya untuk melakukan pendekatan pada para customer, dan juga untuk seterusnya jika bisa diteruskan untuk mematok harga pada 12.000, kami akan terus mematoknya untuk melakukan pendekatan pada customer, dan juga untuk menembak segmen pasar kami. Oke, baik. Sudah cukup ya untuk pertanyaan dari Kak Ronald. Kita move ke Kak Irfan. Oke, baik tim. Coba ke bagian market size. Tadi kan ada kalian sampaikan tam, sum, dan som gitu ya. Ya namanya juga market size berarti kan ukuran gitu, terukur dan juga dari sisi kuantitatif biasanya gitu. Tapi di sini saya tidak melihat besaran angka dari tam, sum, dan som yang kalian tampilkan gitu. Kira-kira kalian ada mencari tahu nggak kira-kira som itu kan yang akan kalian achieve nantinya gitu ya, menjadi target customer kalian gitu. Itu berapa banyak? Nah, izin menjawab pada dewan juri sekalian, untuk tam sam dan som sendiri, kami yang pertama kami hanya melakukan perkiraan pada di pasar dan komputer saat ini. Tetapi ketika kami melihat bahwa kondisi produk kami adalah ready produk, yaitu produk yang sudah dapat dijual, kami menyebarkan survei kepada teman-teman ataupun kepada beberapa orang yang telah membeli produk kami. Kisaran ada sampai 10 sampai 15 orang yang telah mencoba atau uji coba produk kami, di mana dalam tingkat kesiapan produk ini kami yakin dapat membuktikan bahwa dalam som kami atau pelanggan tetap yang dapat kami servis tentunya, itu ada di kisaran untuk saat ini penjualan di sekitar 20 sampai 50 orang ke atas, di mana kami yakin dengan angka segitu dari berdasarkan survei yang telah kami lakukan. Oke. Kemudian dari sisi brand identity gitu ya, namanya kan Aromantara. Nah, sebelum menentukan nama brandnya, kalian sudah mencoba riset atau search nama ini benar-benar belum ada gitu ya, atau bagaimana? Karena saya search di Google tadi sudah banyak gitu brand yang namanya Aromantara. Itu gimana? Kalian ada search atau tidak? Karena gini, ketika kalian ingin fokus ke menjalankan ini nantinya gitu ya, menjadi brand kalian ataupun brand identity kalian, ketika itu sudah banyak di pasaran, takutnya nanti menjadi sengketa. Kalau kalian tahu ada kasus kayak Geprek Bensu, kemudian juga Gudang Garam dengan Gudang Jaya, dan juga kemarin baru-baru ada juga PS Store dengan PS Glow gitu, itu nanti akan dituntut dan kalian akan dirugikan. Nah, mumpung ini belum mulai gitu ya, belum mulai dan kalian bisa mencari di DJKI atau merek dagang atau merek jasa,
dan tentukan nama brand kalian yang ya sekiranya belum ada gitu agar nantinya kalian tidak dirugikan dan kalau bisa kalau memang kalian serius ingin menjalankan ini daftarkan dulu ke daftar merek agar bisa dilindungi gitu. Nah, yang terakhir dari bunga Jepun ya, tadi salah satu bahan bakunya. Berarti kalian memanfaatkan dari limbah-limbah canang, kemudian juga bahan-bahan untuk sembayang gitu ya, kalian kumpulkan dan olah. Seperti itu. Benar, benar. Nah, dari kalian ada yang pernah mencoba atau buat produk ini? Izin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Apakah saya bisa menjawab pertanyaan dari sebelumnya, Dewan Juri? Iya, boleh. Oke, untuk pertanyaan Dewan Juri yang pertama itu, maaf kami agak sedikit lama dalam menjawabnya, dikarenakan kami ingin memastikan kembali pastinya untuk Aromantara apakah sudah digunakan. Akan tetapi sebelum-sebelumnya, kami juga telah memastikan apakah Aromantara ini namanya ini telah digunakan. Memang benar, Aromantara telah digunakan, tetapi dalam franchise yang berbeda, seperti contohnya menyediakan rempah-rempah. Akan tetapi setelah kami membuat IG, kami memiliki IG para Dewan Juri izin menginformasikan ada namanya itu Aromantara Floral Lux di mana ada Floral Luxnya sendiri itu kami yakin dan kami pastinya atau kami harap ke depannya itu IG kami dapat menotabenkan Aromantara ini sebagai fresh care roll on aromaterapi. Untuk pertanyaan Dewan Juri selanjutnya, apakah kami sempat membuatnya? Tentu saja kami sempat membuatnya Dewan Juri dikarenakan maaf tidak dapat tersampaikan di bagian produk ini kami telah sempat membuatnya pada langkah pembuatannya maupun dalam pembuatan varian produknya. Kami juga mengatakan atau melabeli produk kami dengan tingkat kesiapan produk yang ready product, di mana kami ready product ini kami sempat menjualnya. Ketika kami melakukan produksi sekitar 10 sampai 15 produk, kami memasarkannya kepada teman-teman kami lalu melakukan survei kepuasan atau survei produk kami. Jadi kami sudah sempat membuatnya menggunakan limbah dan mengolahnya sendiri. Oke, terima Oke. kasih. Udah cukup ya. Ya, dari saya Waktunya udah cukup. habis. Oke, terima kasih atas tim Aromantara. Mungkin bisa langsung leave Zoom dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, terima kasih Ya, Dewan Juri serta makasih. kakak panitia.